Kadang aku bertanya-tanya, salahku tuh apa sih sampai harus ngerasain sakit kayak gini? Aku nggak tahu harus milih apa nantinya. Pergi atau tetap bertahan hanya karena anak-anak? Sebelum kita lanjut, terima kasih untuk yang sudah mampir. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan drama konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Mari kita lanjut ceritanya. Namaku Sari, 37 tahun. Aku seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan yang sedang berusaha keras bertahan di tengah badai rumah tanggaku sendiri. Kadang aku merasa seperti berdiri sendirian di tengah lapangan luas tanpa siapapun yang bisa mendengar suara hatiku. Aku masih ingat jelas, dulu aku pernah bermimpi punya keluarga yang hangat, rumah yang penuh tawa, dan suami yang menjadi tempat pulang paling aman. Tapi sekarang, entah sejak kapan, semuanya berubah. Aku punya 2 anak. Ulan, 15 tahun, anak perempuan yang mulai belajar memahami arti patah hati sebelum waktunya. Dan Ilham, 7 tahun, anak laki-laki yang masih polos dan selalu percaya kalau ayahnya adalah pahlawan terbaik di dunia. Kadang aku iri melihat kepolosan itu, karena aku pun dulu pernah memandang Mas Erik seperti pahlawan yang tak pernah akan menyakiti hati siapapun. Suamiku, Mas Erik, 41 tahun. Laki-laki yang dulu sangat kurindukan setiap kali dia pulang kerja. Yang dulu selalu berjanji menjaga aku dan anak-anak sekuat tenaga. Aku masih ingat saat kami menikah. Tangannya menggenggam tanganku erat dan dia berkata pelan, "Selama aku hidup, kamu gak akan kekurangan cinta, Sar." Kata-kata itu dulu jadi alasan aku bertahan. Jadi alasan aku percaya kalau bahagia itu nyata. Tapi sekarang, rasanya kalimat itu cuma jadi kenangan pahit yang menempel di kepala. Setiap kali aku mengingatnya, yang muncul bukan lagi kehangatan, tapi luka. Entah sejak kapan, wajahnya terasa begitu jauh. Bahkan ketika dia berdiri hanya beberapa langkah di depan aku. Rumah yang kami tempati saat ini adalah rumah warisan keluarga Mas Erik. Sebuah rumah sederhana, tapi dulu terasa sangat hangat. Dulu setiap sore, suara tawa anak-anak bercampur dengan aroma masakan yang aku siapkan di dapur. Tapi sekarang, rumah ini terasa dingin, sunyi, seperti ruang kosong yang dipenuhi eko kenangan yang sulit dilupakan. Terkadang aku berdiri lama di depan jendela ruang tamu, memandang halaman di depan rumah yang penuh kandang ayam peliharaan Mas Erik. Dulu, aku pikir itu cuma sekadar hobi iseng yang akan lewat. Tapi sekarang, kandang ayam itu seperti simbol pemisah antara aku dan suamiku sendiri. Seolah dia lebih memilih dunia di balik kawat tali kandang itu daripada keluarga yang menunggunya di dalam rumah. Mas Erik dulu adalah laki-laki yang rajin bekerja. Dia pernah menjadi tulang punggung keluarga dengan bangga. Setiap kali pulang dari pasar membawa uang hasil jual beli ayam, matanya berbinar dan dia selalu bilang, "Ini buat masa depan anak-anak kita, Sar." Tapi seiring waktu, masa depan yang dia perjuangkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang dia pertaruhkan setiap hari. Semuanya mulai berubah sejak dia semakin sering bergaul dengan teman-temannya yang suka judi sabung ayam. Awalnya, aku pikir cuma sekadar hiburan lelaki, hanya ingin mencari angin dan bersosialisasi. Tapi pelan-pelan aku sadar, kebiasaan itu berubah jadi kebutuhan. Dan kebutuhan itu akhirnya memakan seluruh kebahagiaan rumah ini. Sekarang setiap pagi aku bangun bukan dengan rasa semangat menyambut hari baru, tapi dengan rasa takut. Takut melihat ekspresi Wulan yang semakin murung. Takut mendengar Ilham bertanya, kapan ayahnya bisa makan bersama di meja makan lagi. Dan takut melihat wajahku sendiri di kaca. Wajah yang semakin asing, semakin lelah, semakin kehilangan cahaya.
Setiap pagi aku menyiapkan sarapan. Meskipun aku tahu hampir selalu kursi Mas Erik tetap kosong. Dia jarang di rumah. Entah berada di mana, entah apa yang sedang dia lakukan dengan ayam-ayam jagonya. Dan aku bahkan sudah berhenti menanyakan karena setiap pertanyaan selalu dijawab dengan, "Aku tahu yang aku lakukan." Entah kenapa kalimat itu yang paling menyakitkan. Seolah aku tidak punya hak bertanya sebagai istri. Kalau ada satu hal yang paling membuat hatiku remuk, itu adalah melihat anak-anak kehilangan sosok ayahnya sedikit demi sedikit. Ulan sering terlihat menghapus air mata diam-diam, pura-pura sedang alergi debu. Dan Ilham, anak kecil itu sering duduk di teras menunggu suara motor ayahnya, berharap hari ini ayahnya punya waktu untuknya. Pernah suatu malam, Ilham mendekapku erat dan bertanya pelan, "Bu, ayah nggak sayang lagi ya sama kita?" Aku hampir tidak bisa bernafas mendengar pertanyaan itu. Rasanya seperti ditampar keras, bukan karena aku tidak tahu jawabannya, tapi karena aku tidak berani jujur. Dan aku menjawab dengan suara paling tenang yang bisa aku buat. "Ayah sayang kok, Nak, cuma ayah lagi sibuk." Padahal dalam hati aku ingin bilang, ayahmu sedang sibuk memilih taruhan daripada memilih kita. Tapi apa gunanya menyakiti hati anak umur 7 tahun dengan kenyataan yang bahkan aku sendiri belum berani terima bulat-bulat? Semakin hari aku merasa seperti hidup di dua dunia. Dunia yang terlihat dari luar, keluarga yang tampak baik-baik saja, dan dunia di dalam rumah ini yang penuh keheningan, air mata, dan rasa tidak berdaya. Di luar, mungkin orang melihat aku sebagai perempuan yang kuat, tapi di dalam hati, aku rapuh, sangat rapuh. Kadang malam-malam aku duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu temaram, cuma mendengar detik jam dinding yang terasa seperti memukul-mukul hati. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Tapi setiap kali aku mencoba mencari jawaban, aku hanya menemukan wajah Wulan dan Ilham. Dan itu saja sudah cukup membuat aku kembali diam. Aku punya rasa takut terbesar dalam hidupku. Takut kehilangan keluarga ini, tapi juga takut bertahan di dalam luka ini terlalu lama. Aku sering berpikir untuk pergi, untuk menyelamatkan diri dan anak-anak. Tapi kemudian aku tersadar, aku tidak punya rumah lain. Rumah ini milik keluarga Mas Erik. Kalau aku pergi, aku harus mulai dari nol. Aku tidak tahu harus kemana, dan aku takut dunia luar tidak sebaik yang aku bayangkan. Aku masih mencintai Mas Erik, tapi aku benci diriku sendiri karena masih mencintainya ketika dia bahkan tidak melihat aku lagi sebagai istri. Aku benci bagaimana setiap kali dia pulang, meskipun hanya sebentar, hatiku masih berharap dia kembali jadi orang yang dulu. Kadang aku memandang foto pernikahan kami yang masih tergantung di ruang tamu. Senyum di wajahku saat itu terasa seperti orang lain. Aku rindu perempuan di foto itu, yang penuh harapan, yang yakin bahwa kebahagiaan itu sederhana. Sekarang, setiap melihat foto itu, rasanya seperti melihat diri yang sudah mati bertahun-tahun lalu. Aku ingin percaya bahwa semua ini cuma fase dan akan berlalu. Tapi semakin aku mencoba bertahan, semakin aku merasa tenggelam, seperti berpegangan pada tali yang perlahan mengiris telapak tangan. Dilepas sakit, digenggam lebih sakit lagi. Dan malam ini, ketika aku duduk menatap halaman belakang, memandangi kandang ayam yang kini jadi tembok pemisah antara aku dan suamiku, aku bertanya dalam hati, apa aku harus terus menunggu sampai Mas Erik kembali menjadi dirinya dulu? Atau apa aku harus mulai memikirkan hidup tanpa dia? Pagi itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Rumah warisan keluarga Mas Erik ini sebenarnya tidak besar,
tapi cukup untuk kami berempat. Dindingnya dari batu, catnya sudah agak kusam dimakan waktu, dan banyak bagian yang butuh diperbaiki. Tapi bukan rumah ini yang membuatku sesak, melainkan kenyataan bahwa Mas Erik sudah pergi bahkan sebelum matahari muncul. Aku bangun sekitar jam 5. Seperti biasa langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Tapi pintu kayu yang mengarah ke kandang ayam di belakang rumah sudah terbuka lebar. Artinya Mas Erik kembali pergi entah kemana. Pasti ke tempat sabung ayam lagi. Gumamku pelan, mencoba menahan kecewa yang sudah terlalu sering mampir. Aku selalu berharap setiap pagi akan berbeda. Tapi ternyata tidak. Mas Erik semakin sering hilang sejak kecanduan sabung ayam setahun terakhir. Awalnya, aku pikir hanya hobi biasa. Cuma merawat ayam sebagai kegiatan sampingan. Tapi lama-lama rumah ini bukan lagi rumah. Lebih mirip kandang. Karena perhatian Mas Erik semua tercurah hanya kepada ayam-ayam itu. Sementara aku hanya berjalan dalam diam, mengumpulkan serpihan harapan yang entah sudah berapa kali jatuh. Aku siapkan sarapan untuk anak-anak. Ilham bangun duluan, masih dengan rambut berantakan dan mata setengah terbuka. "Bu, ayah kemana?" tanyanya lirih. Pertanyaan yang sama hampir setiap hari. Aku tersenyum kecil, walau hatiku serasa remuk. "Ayah lagi urus ayam, Nak," jawabku pelan, mencoba tetap terdengar tenang. Padahal aku tahu, bukan cuma ayam yang diurus, tapi taruhan yang lebih besar daripada kebahagiaan keluarganya. Wulan menyusul turun dari kamar. Wajahnya tidak seceria dulu. Sejak kelas 1 SMP, sampai sekarang kelas 3, perubahan di rumah ini terlalu nyata untuk diabaikan. Dia duduk tanpa banyak bicara. Aku bisa merasakan dia mulai menyimpan semuanya dalam diam. Dan itu yang paling membuatku takut. "Bu, uang buku bulan ini kapan dibayar?" Suaranya pelan, tapi aku tahu dia berusaha terdengar biasa saja. Hatiku langsung seperti diremas. Aku ingat uang itu sudah aku kumpulkan pelan-pelan dari hasil bantu di warteg milik kakaknya Mas Erik, Mbak Rini. Tapi 2 hari lalu, Mas Erik meminta uang itu. Katanya untuk beli pakan ayam yang mendesak. Nyatanya, pakan hanyalah alasan. Aku melihat sendiri kupon togel di sakunya malam itu. "Iya, Mbak. Nanti Ibu usahakan ya," jawabku sambil tersenyum yang rasanya pahit. Wulan mengangguk kecil, tapi aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Anak usia 15 tahun seharusnya tidak perlu memikirkan kekhawatiran seperti ini. Seharusnya dia memikirkan tugas sekolah, masa depan, bukan soal uang atau ayah yang mulai hilang arah. Setelah anak-anak berangkat sekolah, aku bersiap pergi ke warteg membantu kakaknya Mas Erik, Mbak Rini. Jalan menuju warteg hanya 5 menit dengan sepeda, tapi sepanjang perjalanan rasanya berat sekali. Langit pagi itu mendung, mirip sekali dengan suasana hatiku. Begitu sampai di warteg, Mbak Rini melihatku dan langsung menarik nafas panjang. "Sar, Mas Erik ke arena sabung ayam lagi ya?" tanyanya dengan nada pelan. Sepertinya kabar itu sudah lebih cepat menyebar daripada langkahku di tanah ini. Aku hanya menunduk, tidak sanggup menjawab. Diamku sudah cukup sebagai jawaban. "Aku tadi lihat temannya lewat. Katanya Mas Erik pasang taruhan besar kali ini." Tubuhku terasa dingin seketika, seperti darah berhenti mengalir. Taruhan besar? Dari mana uangnya? Uang kebutuhan rumah saja sudah mulai tersendat. Sejak hari itu, semua mulai terasa semakin berat. Mas Erik pulang semakin malam, sering dengan wajah lelah, baju bau kandang ayam, dan tanpa sepatah kata. Kadang masuk rumah langsung tidur di ruang depan tanpa menyapaku atau anak-anak. Kalau aku coba mengajak bicara, dia selalu menjawab singkat dan ketus, seolah aku musuh, bukan istri. Malam itu, ketika Mas Erik pulang dengan wajah kusut dan napas berat,
Aku tahu sesuatu buruk terjadi. Dia duduk di kursi tanpa berkata apa-apa. Aku mencoba membuka percakapan. Mas, kalah lagi ya? Aku tidak berniat menyakitinya, hanya ingin mengerti. Tapi yang aku terima adalah tatapan kosong. Tatapan seorang lelaki yang tersesat jauh dari dirinya sendiri. Sudahlah, Sar. Aku cuma butuh waktu, katanya pendek. Suaranya bergetar sedikit. Aku ingin bilang, aku sudah memberikan terlalu banyak waktu. Tapi aku tidak tega. Aku hanya berdiri di dapur, menatap punggungnya, yang dulu menjadi tempatku bersandar, tapi sekarang terasa seperti dinding batu yang dingin dan tak tersentuh. Besoknya, masalah uang benar-benar mulai terasa. Listrik hampir diputus karena tunggakan, dan aku harus meminjam ke Mbak Rini untuk sementara. Aku mulai merasa kakinya tidak lagi berpijak, seolah dunia ini bergeser tanpa kontrol. Di tengah semua itu, Wulan mulai jarang tersenyum. Ilham lebih sering diam dan memelukku tanpa alasan. Mereka mungkin belum mengerti semuanya, tapi mereka merasakan hancurnya rumah ini. Pelan-pelan seperti tembok retak yang setiap hari semakin melebar. Dan malam itu, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu yang gelap, hanya ditemani suara kipas angin yang berputar pelan. Aku menatap pintu rumah yang masih belum dikunci, menunggu Mas Erik pulang dari entah di mana. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar merasa sendirian dan takut. Takut akan hari esok, takut akan kenyataan bahwa mungkin aku tidak sekuat yang aku pikir. Pagi berikutnya, aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena suara ayam-ayam berkokok keras dari belakang rumah. Suara itu terasa seperti pengingat pahit bahwa hidupku sekarang dipenuhi oleh hal yang sama sekali bukan pilihanku. Ketika membuka mata, aku sadar Mas Erik belum pulang. Kursi tempat dia duduk tadi malam masih kosong. Sendal jepitnya pun tidak ada. Aku menelan ludah pelan, mencoba menata nafas yang terasa berat. Aku berdiri dan berjalan ke dapur, memulai rutinitas seperti biasa meski hati terasa berantakan. Aku menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Telur dadar sederhana dan teh hangat. Menu yang harus cukup hingga nanti siang, sampai aku selesai dari warteg. Wulan turun dari kamar dengan ekspresi yang sulit aku jelaskan. Ada lelah, ada sedih, ada kecewa. Semuanya bercampur menjadi satu. Bu, ayah belum pulang lagi, tanyanya pelan. Aku tidak menjawab langsung, hanya menggeleng pelan. Wulan menunduk, menahan sesuatu yang begitu berat untuk usianya. Ilham kemudian muncul, menarik ujung bajuku. Bu, aku tadi mimpi ayah marah sama ayam, katanya polos. Hatiku langsung terasa seperti ditusuk dalam-dalam. Anak sekecil itu saja sudah memikirkan hal-hal seperti ini. Seharusnya dia bermimpi bermain mobil-mobilan, bukan tentang ayahnya dan ayam-ayam itu. Aku berusaha tersenyum. Nanti ayah pulang kok, nak, jawabku lembut. Meski aku sendiri tidak tahu apakah itu benar. Wulan hanya menarik nafas panjang dan menatapku seakan ingin bicara banyak hal, tapi memilih diam karena takut melukai hatiku. Setelah mereka berangkat sekolah, aku duduk sebentar di teras. Udara pagi terasa dingin, tapi yang lebih dingin lagi adalah
Kenyataan bahwa sudah beberapa hari ini Mas Erik tidak memberi uang belanja sama sekali. Semua kebutuhan rumah bergantung pada uang yang aku hasilkan dari warteg. Dan jelas itu tidak cukup. Aku melihat ke jalan kecil di depan rumah kami, berharap melihat sosok Mas Erik berjalan pulang. Tapi yang kulihat hanya motor-motor lewat dan suara orang berangkat kerja. Sementara aku masih duduk menunggu laki-laki yang dulu menjanjikan masa depan penuh ketenangan. Saat sampai di warteg, Mbak Rini seperti langsung membaca ekspresiku. Tanpa tanya panjang lebar, dia menepuk bahuku. "Sar, kalau butuh uang tambahan, bilang aja ya. Jangan dipendam sendiri." Suaranya lembut, tapi justru itu membuat air mataku hampir jatuh. Aku menahan sekuat tenaga. Siang itu, ketika melayani pembeli, aku mendengar 2 orang pelanggan berbisik di dekat pintu. Mereka tidak sadar aku mendengar nama suamiku disebut. "Dengar-dengar, Mas Erik kemarin kalah besar di sabung ayam ya?" Katanya sampai jual motor tua punya bapaknya juga. Kasian tuh keluarganya. Istrinya katanya harus kerja keras sendiri. Suara mereka seperti palu yang menghantam kepalaku. Tanganku gemetar memegang piring. Aku ingin menyelah, ingin mengatakan bahwa hidup keluargaku bukan bahan gosip. Tapi aku hanya diam. Aku merasa kalah bahkan sebelum sempat bicara. Sepulang dari warteg, aku melewati kandang ayam di belakang rumah. Aku berhenti di depan pagar kecilnya, menatap ayam-ayam jago berbulu tebal dan suara berisik mereka. Ayam-ayam itu tampak dirawat dengan sangat baik. Lebih baik dari cara Mas Erik memperlakukan keluarganya sendiri. Waktu itu, salah satu tetangga, Pak Darto, lewat dan sempat berhenti. "Bu Sari, saya tadi lihat Mas Erik di lapangan sebelah pasar. Kayaknya lagi nunggu pertandingan mulai," katanya pelan. Aku tersenyum tipis, meski dalam hati aku seperti roboh. Waktu berjalan pelan. Matahari mulai tenggelam, tapi Mas Erik belum juga pulang. Aku menyiapkan makan malam untuk anak-anak, tapi Wulan hanya memindahkan makanan di piringnya tanpa benar-benar makan. Ilham menatap pintu rumah berkali-kali, berharap ayahnya muncul. "Bu, kenapa ayah nggak pernah makan bareng kita lagi?" Ilham bertanya tiba-tiba. Aku menunduk, menahan air mata. "Ayah lagi sibuk, Nak. Tapi nanti pasti makan bareng lagi," ucapku. Meski aku sendiri tidak yakin apakah itu benar. Setelah makan, Wulan datang ke kamarku. Dia duduk di sampingku, dan kali ini dia tidak bisa menahan air mata. "Bu, aku capek. Aku sakit lihat kayak gini terus," katanya sambil terisak pelan. Aku memeluknya erat, seolah pelukannya itu satu-satunya hal yang tersisa untuk menyelamatkan kami. Malam semakin larut. Aku kembali duduk di ruang tamu menunggu Mas Erik. Seperti dejavu dari malam sebelumnya. Lampu temaram, suara kipas angin berputar lambat, dan kesunyian yang terasa menusuk tulang. Jam hampir menunjukkan pukul 1 ketika suara motor berhenti di depan rumah. Aku berdiri spontan. Mas Erik masuk pelan, wajahnya lusuh, bajunya kotor tanah. Dia menunduk, tidak berani menatap mataku. Tanpa bicara, dia duduk dan melepas nafas panjang. "Mas kalah lagi ya?" tanyaku pelan, berusaha menjaga suaraku tetap lembut. Mas Erik tidak menjawab, hanya menutup wajah dengan kedua tangan. Aku melihat bahunya bergetar, entah karena marah, malu, atau putus asa. "Aku cuma butuh menang sekali, Sar. Sekali aja.
Habis itu semuanya bisa balik. Kita bisa mulai lagi. Aku menatapnya lama. Kata-kata yang sama. Janji yang sama. Sudah berapa kali aku mendengarnya. Mas, sementara Mas kejar kemenangan itu, kami di sini nunggu dalam kekalahan yang gak pernah selesai. Aku mengucapkannya pelan, tapi setiap kata terasa seperti menembus seluruh ruang. Mas Erik terdiam. Lama. Kemudian dia berdiri dan melangkah ke arah kandang ayam di belakang rumah, tanpa sepatah kata pun, meninggalkan aku yang masih berdiri dengan hati hancur. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa mulai kehilangan harapan. Dan di tengah kesunyian itu, sebuah pertanyaan muncul lagi, lebih keras daripada sebelumnya. Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Dan tepat setelah itu, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang runtuh. Pelan, tapi pasti. Entah itu kesabaran, entah itu harapan, atau mungkin keduanya. Yang jelas, malam itu ada bagian dari diriku yang mati. Bagian yang selama ini berjuang keras untuk percaya bahwa semua ini masih bisa diperbaiki. Aku melangkah pelan menuju dapur, mencoba menenangkan diri dengan mencuci piring yang tadi belum selesai. Air keran mengalir deras, tapi suaranya seperti jauh sekali. Telapak tanganku bergetar, bukan karena dingin, tapi karena menahan luapan emosi yang terasa siap meledak kapan saja. Aku menunduk, membiarkan air mata jatuh diam-diam ke bak cuci piring tanpa suara. Dari luar, suara ayam-ayam aduan Mas Erik terdengar ribut, seolah ikut merayakan kemenangan tuannya di arena sabung ayam tadi siang. Aku mengusap wajahku cepat-cepat saat pintu belakang terbuka dan langkah kaki Mas Erik masuk ke dapur. Sari, suaranya berat dan terdengar capek. Tapi aku tidak tahu apakah itu capek badan atau hanya karena kalah taruhan. Tadi siang, aku kalah lagi. Ayam yang baru aku latih itu kena pukul keras. Mati. Aku berhenti mencuci, tapi tidak menoleh. Aku sudah dengar dari Ilham. Balasku pelan. Suaraku bergetar tanpa bisa aku kendalikan. Dan uangnya, berapa yang habis, Mas? Mas Erik tidak langsung menjawab. Ia malah menarik kursi, duduk, dan meremas rambutnya sendiri. 3 juta, Ri. Jawabnya akhirnya, begitu pelan, seperti berharap aku tidak mendengarnya jelas. Tanganku refleks menutup mulutku. Bukan karena kaget, tapi karena jika aku tidak menutupnya, mungkin aku akan menjerit. 3 juta, jumlah yang bagi orang lain mungkin biasa saja, tapi buat kami itu sangat besar. Itu uang untuk kebutuhan sekolah bulan-bulan depan. Uang SPP, uang seragam Ilham yang sudah sempit, uang listrik yang sudah 3 kali dapat surat peringatan. Mas Erik sadar nggak? Kita ini hidup pakai apa? Makan pakai apa? Anak-anak sekolah pakai doa aja. Aku ini harus gimana? Mas Erik menunduk makin dalam, tapi tidak keluar satupun kata maaf dari bibirnya. Dan entah kenapa, itu lebih menyakitkan daripada jumlah uang yang hilang. Karena buatku, kehilangan uang masih bisa dicari. Tapi kehilangan hati, bagaimana cara mengembalikannya? Aku janji, minggu depan aku akan balikin uang itu.
Ada orang mau beli ayamku yang satunya, yang warna merah itu. Harganya lumayan. Aku menoleh cepat, menatapnya penuh tidak percaya. Mas Erik, ayam lagi? Mas bahkan masih mikirin ayam setelah semua ini? Mas sadar nggak? Anak kita butuh ayah, bukan kandang ayam yang penuh suara berisik itu. Suaraku meninggi tanpa bisa kucegah. Dan Mas Erik berdiri, mendorong kursinya ke belakang hingga berbunyi keras. Kamu ini nggak ngerti. Ayam itu satu-satunya harapan kita sekarang. Kalau aku berhasil jual, kita bisa mulai dari nol lagi. Aku bisa balikin semuanya. Aku menggeleng, air mata jatuh makin deras. Mas Erik, yang kita butuhkan bukan uang hasil jual ayam, tapi Mas yang kembali jadi ayah dan suami. Mas yang dulu, Mas yang aku cintai. Mas yang kerja keras demi keluarga, bukan yang sekarang lebih peduli pertandingan ayam daripada anak sendiri. Mas Erik terdiam, tapi bukan diam yang menyesal. Diam yang merasa tersinggung. Dia mendekat, menatap mataku tajam. Jadi kamu mau bilang aku ini gak berguna? Aku tertegun. Bukan itu maksudku. Tapi Mas harus lihat kenyataan. Kita ini keluarga, bukan kandang tarungan. Suaranya makin keras. Kamu enak ngomong. Kamu tahu apa tentang usaha, tentang tekanan, tentang kalah. Kamu cuma tahu ngomel dan nyuruh aku berubah. Tapi kamu nggak tahu rasanya dipandang rendah kalau nggak punya apa-apa. Kata-katanya menusuk. Tapi yang membuat dadaku sesak adalah cara ia menyebutku cuma tahu ngomel. Padahal selama ini aku berjuang untuk bertahan agar keluarga ini tidak hancur. Aku tidak minta Mas kaya. Kataku pelan, hampir seperti bisikan. Aku cuma minta Mas ada. Itu aja. Mas Erik memalingkan wajah. Aku nggak bisa begini kalau nggak menang sekali aja. Sekali aja menang besar. Semua selesai. Kita bisa bayar utang, kebutuhan anak-anak, dan kamu bisa berhenti ngomel terus. Aku terdiam, dan dalam diam itu, tiba-tiba aku sadar. Mas Erik sudah tenggelam terlalu dalam. Poker, sabung ayam, togel, itu semua bukan lagi hobi. Itu tempat ia mencari harga diri yang ia rasa hilang. Dan kami, keluarganya, sudah bukan prioritas lagi. Wulan muncul di pintu dapur. Wajahnya pucat. Bunda, pelan ya. Ilham ketakutan kalau Bunda sama Ayah berisik. Hatiku remuk. Aku segera memeluk Wulan, membelai rambutnya. Iya sayang, Bunda nggak apa-apa, kataku meski air mataku belum kering. Mas Erik menatap Wulan hanya sedetik, lalu memalingkan wajah dan keluar rumah menutup pintu dengan keras. Suara itu membelah keheningan dan menancap langsung ke dadaku. Wulan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bunda, Ayah bakal ninggalin kita ya? Aku menunduk, mencium keningnya. Aku nggak tahu, Nak. Bunda benar-benar nggak tahu. Setelah mengantar anak-anak tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu gelap. Ruangan ini terasa asing, dingin, tidak seperti rumah. Dinding yang biasanya dipenuhi suara tawa, kini penuh gema kesunyian. Aku menyandarkan kepala ke sofa, mencoba menarik nafas panjang, tapi rasanya sesak, seperti ada batu besar menekan dadaku. Pintu kembali terbuka. Mas Erik pulang membawa satu dus pakan ayam di tangannya. Aku menatapnya dalam diam, menunggu ia berbicara. Tapi ia hanya lewat tanpa sepatah kata pun.
menuju kandang di belakang rumah. Dan pada titik itu, aku merasa seperti tak lagi ada dalam hidupnya. Seperti aku sudah berada di luar pintu, mengetuk tanpa ada yang mau membukakan pintu. Aku berdiri pelan, mengikuti langkahnya sampai teras belakang. Lampu kandang menyala terang, menerangi wajah Mas Erik yang penuh lumpur. Tangannya gemetar memegang ayam-ayamnya, seolah hanya itu yang tersisa di dunia ini. "Mas," panggilku pelan dengan sisa kekuatan terakhir dalam suaraku. "Tolong, pilih kami, pilih keluarga ini. Jangan biarkan semuanya hancur." Mas Erik berhenti, tapi tidak menoleh. Aku gak bisa jawab sekarang. Suara itu datar, dingin, tanpa getaran. Dan justru disitulah letak pukulan paling kerasnya. Bukan dari bentakan, tapi dari ketidakpedulian. Aku menutup mulutku, menahan isak. "Sampai kapan, Mas? Sampai anak-anak benci ayahnya? Sampai aku pergi?" Kali ini Mas Erik menoleh, tapi tatapannya kosong, seperti menatap seseorang yang sangat jauh. "Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Aku gak bisa mikirin itu sekarang." Dunia seperti berhenti. Nafasku tercekat, dan lututku hampir lemas. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat. Itu penolakan paling nyata. Aku mundur selangkah, menatapnya untuk terakhir kali malam itu, dan pelan-pelan aku menutup pintu. Yang ada hanya hening panjang yang menusuk sampai ke tulang. Hening yang terasa berat, seperti selimut dingin yang menutup seluruh tubuhku. Aku duduk diam di tepi ranjang, memandang dua anakku yang tertidur. Tapi perasaanku seperti terpisah jauh dari dunia nyata. Dadaku terasa sesak. Tapi untuk menangis pun, aku sudah kehabisan tenaga. Malam yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat justru terasa seperti ruang kosong yang terus berputar dalam gelap. Setiap kali aku memejamkan mata, suara Mas Erik kembali terngiang jelas. "Kalau kamu mau pergi, pergi aja." Kata-kata itu seperti pintu yang ditutup tepat di depan wajahku, tanpa kesempatan kedua. Aku bangun pelan, berjalan ke dapur dan menuang segelas air. Tangan ini gemetar, tapi aku memaksakan diri meneguknya. Rasanya hambar, bahkan air pun tidak memberi rasa apapun malam itu. Aku menyandarkan tubuh ke meja dapur, menunduk dalam-dalam. Di luar, suara jangkrik terdengar nyaring, seolah menertawakan betapa rapuhnya hidup ini. Dalam hati, aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku sudah gagal jadi istri yang baik, atau gagal jadi ibu yang cukup kuat? Tapi semakin aku mencari alasan, semakin aku sadar, mungkin masalahnya bukan di aku. Mungkin aku cuma terlalu lama bertahan pada sesuatu yang sudah tidak lagi berpihak pada kebahagiaan. Saat itu, aku terdengar suara langkah kecil di belakang. Ilham berdiri di pintu dengan boneka beruang kecil di tangan. Matanya masih bengkak mengantuk. Bunda nggak tidur?" tanyanya pelan. Aku langsung jongkok dan memeluknya erat. Tubuhnya hangat dan baunya masih seperti anak kecil yang cuma tahu dunia penuh permainan. "Bunda di sini, sayang. Kamu haus?" tanyaku sambil mengusap rambutnya. Ilham menggeleng lalu menatapku lama, serius.
Bunda jangan pergi ya. Aku dengar ayah ngomong gitu tadi. Suaranya bergetar, hampir menangis. Aku gak mau tinggal cuma sama ayah. Ayah suka marah. Aku takut. Kata-kata itu menamparku keras. Selama ini aku pikir cuma aku yang terluka. Tapi ternyata anak-anakku ikut menanggung luka yang sama. Mungkin bahkan lebih dari yang pernah aku rasakan. Aku mengangkat wajah Ilham, menatap matanya dalam-dalam. Bunda gak akan ninggalin kamu, nak. Kamu tenang ya. Selama Bunda masih kuat, kamu sama Wulan gak akan sendirian. Ilham mengangguk pelan dan memeluk aku erat. Pelukan itu terasa seperti penopang, mengingatkan aku bahwa aku bukan sendirian. Aku masih punya alasan untuk bertahan, tapi juga punya alasan untuk berjuang demi perubahan. Setelah mengantar Ilham kembali tidur, aku duduk lagi di ruang tamu. Lampu kecil di meja sudut menyala temaram. Aku mengambil ponselku, membuka chat yang sebenarnya sudah ratusan kali ingin aku kirim, tapi selalu aku hapus. Chat ke satu-satunya orang yang selama ini aku hindari karena aku takut terlihat lemah. Mbak Rina, kakaknya Mas Erik. Aku mengetik pelan, jempolku ragu-ragu. Mbak, aku boleh cerita? Aku gak kuat lagi. Pesan terkirim. Dan untuk beberapa detik, aku hanya menatap layar kosong, berharap tapi juga takut membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Tak lama, ponselku bergetar. Balasan datang cepat sekali. Sari, kamu di mana? Besok pagi aku ke sana. Jangan diam sendirian. Air mataku mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, tapi karena merasa ada yang memegang tanganku saat aku hampir tenggelam. Aku memejamkan mata dan menarik napas panjang yang terasa untuk pertama kalinya sedikit lebih lega. Mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini awal untuk berdiri lagi, meski pelan dan dengan lutut yang masih goyah. Pagi datang tanpa aku sadari kapan aku akhirnya terlelap. Cahaya matahari masuk lewat jendela, menyentuh wajahku yang masih terasa bengkak. Suara motor berhenti di halaman, membuatku bangun. Dari jendela, aku melihat Mbak Rina turun dari motor, membawa tas belanja, dan senyum hangat yang entah kenapa membuat hatiku langsung luluh. Ketika dia masuk rumah, dia langsung memelukku tanpa bertanya apa-apa. Pelukan yang lama, hangat, dan membuatku menangis seperti anak kecil yang akhirnya menemukan tempat pulang. Aku sudah lama lihat kamu capek, Ri. Kamu terlalu banyak menahan sendiri. Kamu gak salah kalau kamu ingin berhenti bertahan. Aku menggeleng pelan. Suaraku hanyis hilang. Aku takut, Mbak. Aku gak punya rumah kalau pergi. Aku gak tahu harus kemana. Aku takut anak-anak terluka. Mbak Rina menatapku dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Aku tahu adikku bukan Erik yang dulu. Dia berubah jatuh terlalu jauh. Tapi kamu gak harus jatuh bersamanya. Aku menggigit bibir, menahan isak. Tapi Mbak, rumah ini rumah keluarga Mas Erik. Kalau aku pergi, aku gak punya apa-apa. Rumah bukan cuma bangunan, Sari. Rumah itu tempat kamu dan anak-anak bisa bernafas, bukan tempat kalian tersiksa sedikit demi sedikit. Jawab Mbak Rina lembut. Dan kalau kamu butuh tempat sementara, rumahku selalu terbuka. Kata-kata itu terasa seperti cahaya kecil di tengah gelap pekat. Bukan solusi sepenuhnya, tapi peluang untuk bernafas barang sebentar. Aku duduk diam lama, mencoba merapikan semua yang berantakan dalam pikiranku. Dalam diam itu, aku sadar bahwa aku berdiri di persimpangan paling besar dalam hidupku. Di satu sisi, ada rasa takut kehilangan segalanya.
Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menyelamatkan diri dan anak-anakku dari luka yang terus membesar. Untuk pertama kalinya, aku mencoba membayangkan hidup tanpa Mas Erik. Bukan karena aku ingin membenci, tapi karena aku ingin bertahan. Ternyata, bayangan itu tidak seburuk yang selama ini aku takuti. Ada sedih, ada hampa, tapi juga ada seberkas ruang untuk mulai lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Mbak, aku nggak janji akan pergi sekarang. Tapi aku janji, mulai hari ini, aku berhenti berharap sesuatu yang nggak mungkin lagi. Mbak Rina mengangguk pelan dan memegang tanganku. Itu keputusan paling berani, Ri. Aku tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum yang masih rapuh, tapi nyata. Dan di dalam dadaku, ada suara yang berbisik pelan. Aku berhak bahagia. Aku berhak memilih diriku sendiri. Entah masa depan akan membawaku kemana, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi berdiri di titik yang sama. Sesuatu dalam diriku sudah berubah. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak punya pilihan lain selain menjadi kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian lagi. Tapi bersamaan dengan perasaan itu, muncul ruang kosong yang sunyi di dadaku. Ruang yang belum memiliki jawaban. Seperti lorong panjang yang aku tahu harus aku lewati, tapi aku tidak punya peta, tidak punya arah, dan tidak tahu apa yang menunggu di ujungnya. Siang itu cahaya matahari menembus jendela ruang tamu, mengenai permukaan lantai yang kusam dan membuat debu-debu kecil terlihat melayang di udara. Rumah ini terasa lebih senyap dari biasanya. Entah apakah ini pertanda baik atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku duduk di meja ruang tamu, menatap gelas kosong di depanku tanpa tahu harus melakukan apa. Mas Erik masih di belakang, sibuk dengan ayam-ayamnya seolah percakapanku semalam tidak pernah terjadi. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah aku sudah berhenti berharap. Aku menarik napas panjang, tidak ada lagi kata-kata yang ingin aku keluarkan saat ini. Aku sudah terlalu lelah untuk berdebat, terlalu habis untuk memohon. Yang tersisa sekarang hanya diam. Diam yang bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa aku sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengambil langkah yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku. Dari dapur, aku melihat Wulan berdiri sambil memeluk buku pelajarannya. Matanya bengkak karena menangis semalam. Dia hanya menatapku tanpa berkata apa-apa. Tatapannya seperti bertanya pelan, "Bu, kita mau bagaimana?" Ilham duduk di lantai, bermain pelan dengan mobil-mobilan plastiknya. Tapi aku mendengar dia bergumam pelan, "Ayah pulang baik-baik ya. Ayah jangan marah." Kata-kata itu terasa seperti pecahan kaca yang tertanam di dadaku. Aku ingin memeluk mereka berdua sekarang juga. Tapi tubuhku seperti beku. Aku takut kalau aku memeluk mereka, aku akan menangis dan tidak bisa berhenti. Jadi aku hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski wajahku terasa kaku. Ponselku berbunyi, pesan dari Mbak Rina. "Kalau kamu butuh aku datang lagi, bilang ya. Kamu nggak sendirian, Ri." Aku hanya mengatap layar itu lama. Aku ingin menjawab, "Iya, tolong." Tapi jari-jariku bahkan tidak bergerak. Aku meletakkan ponsel pelan-pelan seakan takut menjatuhkannya. Di kepalaku mulai muncul pertanyaan menakutkan. Kalau aku pergi sekarang, apa aku siap? Kalau aku bertahan, apa aku masih punya hati untuk itu? Untuk pertama kalinya,
Aku berdiri dan berjalan keluar halaman belakang, ke arah kandang ayam. Suara Mas Erik terdengar samar, berbicara dengan seseorang di telepon. Dari nada suaranya, aku tahu itu tentang taruhan lagi. Aku berhenti beberapa langkah dari pagar kandang dan menatap punggungnya. Punggung yang dulu sangat aku percaya. Punggung yang dulu jadi tempat aku bersandar ketika merasa takut akan masa depan. Sekarang hanya terlihat seperti seseorang yang bahkan tidak mengenal siapa aku. "Mas," panggilku pelan. Mas Erik menoleh sedikit terkejut melihat aku berdiri di sana. Tapi ekspresinya datar, seperti tidak ada yang perlu dibicarakan. "Kenapa?" katanya singkat. Aku berusaha berbicara dengan suara stabil. "Mas, apa Mas pernah mikir, apa yang Mas lakukan ini bukan cuma soal Mas, tapi soal keluarga kita, tentang anak-anak kita, tentang aku?" Mas Erik diam lama, lalu akhirnya menjawab tanpa menatapku. "Aku tahu kamu capek, Sar, tapi kamu juga harus ngerti, ini satu-satunya cara aku cari jalan keluar." Hatiku menegang. Dari dulu Mas bilang gitu. Tapi apa Mas lihat ada yang berubah? Mas kalah terus, Mas hilang terus. Yang berubah cuma luka kami di rumah ini. Dia memijat keningnya, tampak kesal. "Aku butuh waktu, Sar. Jangan bikin semuanya makin ribet." Aku menutup mata sebentar. Kata-kata itu terasa seperti pisau tumpul. Lambat, tapi menyakitkan. "Aku bukan bikin ribet, Mas," jawabku lirih. "Aku cuma pengen keluarga ini hidup, bukan cuma bernafas." Mas Erik mendengus pelan, memalingkan wajah. "Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Aku nggak bisa mikirin itu sekarang." Aku terdiam. Sunyi menggantung sangat berat. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sedikit saja sisa orang yang dulu aku cintai. Tapi semua yang aku lihat hanya dinding tebal yang menutup rapat. Aku melangkah mundur perlahan. Di belakangku, suara ayam-ayam berkokok semakin keras, seperti mengusirku dari ruang yang tidak lagi menjadi aku. Setelah masuk ke rumah, aku duduk di lantai ruang keluarga. Lantai dingin menyentuh telapak tanganku membuatku sadar bahwa mungkin aku sedang berada pada titik paling sepi dalam hidupku. Wulan mendekat pelan-pelan dan duduk di sampingku. Tidak ada kata-kata. Dia hanya bersandar pada bahuku dan aku merasakan bahunya bergetar. Aku memegang tangannya erat-erat. "Bu," suaranya sangat pelan. "Kita bagaimana?" Aku menunduk. Pertanyaan itu seperti pintu yang terbuka ke ruang yang penuh kabut. "Bunda nggak tahu, Nak. Tapi mungkin pergi bukan selalu berarti kalah." Ilham ikut duduk di pangkuanku, memeluk pinggangku erat. "Aku ikut, Bunda," katanya polos. Hanya 3 kata, tapi rasanya seperti sebuah janji kecil yang sangat kuat. Dan saat itu juga aku sadar, keputusanku tidak bisa lagi ditunda. Aku tidak bisa terus berdiri di tengah badai tanpa arah. Aku harus memilih jalan, meski belum tahu hasilnya, meski belum tahu masa depannya. Aku berdiri pelan, menatap foto keluargaku yang tergantung di dinding. Foto lama, saat hidup masih penuh harapan. Aku menyentuh bingkainya, dan untuk pertama kalinya, rasanya bukan nostalgia, tapi perpisahan pelan-pelan. Aku mengumpulkan keberanian dan berkata dalam hati, "Besok pagi, aku buat keputusan. Aku akan pilih jalan yang terbaik untuk anak-anakku. Meski itu bukan jalan yang paling mudah." Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Air mata jatuh pelan, satu persatu, tapi tidak lagi terasa sesak. Lebih seperti pelepasan, seperti membuka genggaman dari sesuatu yang selama ini terlalu erat aku tahan. Malam turun perlahan. Rumah ini kembali tenggelam dalam sunyi. Tapi sunyi kali ini berbeda. Bukan sunyi putus asa, bukan sunyi menunggu. Ini sunyi sebelum langkah pertama. Aku duduk di tepi tempat tidur dan memandang jendela yang terbuka sedikit. Angin malam masuk pelan,
membawa suara jauh dari pepohonan di luar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak tahu apakah aku akan pergi atau tetap bertahan. Tidak tahu apakah aku akan menyesal atau akhirnya menemukan damai. Tapi untuk pertama kalinya, aku siap menghadapi itu semua. Meski masih gemetar, meski masih tidak punya jawabannya. Karena di dalam hati, satu pertanyaan pelan tapi tegas kembali muncul. Pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa aku jawab. Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Dan entah kenapa, saat itu aku merasa seperti berdiri di tengah dua dunia yang sama-sama asing bagiku. Duduk bersebelahan dengan seseorang yang dulu pernah jadi tempat pulang paling hangat di hidupku, tapi sekarang rasanya seperti duduk di samping orang asing yang hanya memakai wajah yang sama dengan suamiku, Mas Erik. Rumah ini tetap berdiri dengan dinding yang sama, lampu ruang tamu tetap redup seperti biasa, tapi suasananya berubah menjadi ruang kosong yang dingin, sepi, dan membuat dadaku kencang menahan luka. Aku menunduk lama, memainkan ujung jilbabku dengan tangan gemetar. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan lagi. Semua kata rasanya sudah habis sejak lama. Semua doa seperti berhenti di langit, menggantung tanpa arah. Aku memejamkan mata, berharap bisa merasakan kembali alasan kenapa dulu aku memilih menikah. Alasan kenapa aku memperjuangkan rumah ini selama ini. Tapi yang kurasakan hanya kelelahan yang sangat dalam. Lelah menjadi kuat sendirian. Lelah menambal retak yang tidak berhenti. Aku menarik napas panjang, berharap udara yang kuhirup bisa menenangkan isi kepala yang terus berputar. Masa depan terasa seperti jalan berkabut. Aku tidak tahu harus melangkah kemana. Bertahan berarti bertarung dengan rasa sakit yang sama setiap harinya. Tapi melepaskan berarti menghancurkan dunia anak-anakku dan mungkin menghancurkan diriku sendiri. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Aku diam lama sekali. Ruangan benar-benar senyap. Yang terdengar hanya jarum jam yang berdetak pelan di dinding, seperti mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, bahkan ketika perasaanku berhenti. Aku melirik ke arah Mas Erik. Tapi ia hanya menatap lantai dengan wajah kosong, tanpa keberanian untuk melihat mataku. Mungkin ia malu, mungkin ia bingung, mungkin ia sebenarnya ingin berubah, tapi tidak tahu caranya. Atau mungkin, dan ini yang paling menakutkan, ia sebenarnya tidak peduli lagi. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Aku capek, Mas. Bisiku pelan, hampir tak terdengar. Bukan kalimat panjang, tapi itu adalah kejujuran paling besar yang keluar dari mulutku dalam beberapa bulan terakhir. Aku tidak menuduh, aku tidak memaksa. Aku hanya jujur, karena aku benar-benar sudah sampai batasnya. Aku tidak lagi berusaha terdengar kuat. Mas Erik mengangkat wajah pelan, tapi tatapannya redup, seperti orang yang kehilangan arah. Aku tahu, jawabnya pelan. Lirih, hampir seperti penyesalan. Tapi anehnya, kata itu tidak cukup, tidak sembuh, tidak memperbaiki apapun. Cuma menambah ruang kosong yang menggantung di antara kami. Seandainya cinta bisa memperbaiki semuanya, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Tapi ternyata cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan rumah tangga kalau hanya satu orang yang berjuang. Aku menunduk lagi, air mata jatuh satu-satu tanpa bisa kutahan. Tidak meledak, tapi mengalir pelan. Air mata orang yang sudah terlalu sering menangis sampai kehilangan suara. Dalam hatiku aku bertanya-tanya, haruskah aku pergi atau bertahan sedikit lagi? Anak-anak sedang tidur di kamar, tidak tahu apa-apa. Bagaimana masa depan mereka nanti? Apakah mereka akan menyalahkanku kalau aku memutuskan berhenti memperjuangkan semuanya, atau justru menyalahkanku kalau aku bertahan dalam hubungan yang menyakitkan ini? Aku menghela napas panjang,
menatap kosong ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. Pintu itu terasa seperti simbol dari semuanya. Tertutup, gelap, tanpa kejelasan. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan membukanya dan pergi, atau tetap berada di sini, mencoba lagi. Yang aku tahu, malam ini, aku hanya ingin diam. Hening. Tanpa keputusan. Tanpa janji. Kadang keputusan terbaik bukan pergi atau bertahan, tapi berhenti sebentar untuk bernafas, untuk mendengar suara hati sendiri tanpa teriak, tanpa tekanan. Dan malam itu, aku memilih diam. Aku memilih memberi ruang kosong untuk diriku sendiri, ruang untuk berpikir, ruang untuk sembuh, ruang untuk menemukan kembali siapa diriku sebenarnya sebelum terluka terlalu dalam. Mungkin besok aku akan tahu harus melakukan apa. Mungkin besok akan ada jawaban. Tapi malam ini, biarlah semuanya tetap menggantung. Karena tidak semua cerita harus selesai hari ini. Aku memejamkan mata, mengusap air mata yang terus jatuh, dan berbisik dalam hati. Tuhan, tolong tuntun aku. Aku lelah menjadi kuat sendirian. Dan setelah itu, tidak ada lagi suara. Hanya sepi. Hanya ruang kosong. Tempat untuk menunggu jawaban.